Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama saya Ade Tiara dengan NPM 1904010003. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan SPSS untuk uji asumsi klasik untuk memenuhi tugas UTS di ekonometrik. Nah, sebelum itu di sini uji asumsi klasik itu ada 4. Yang pertama adalah uji multikolonialitas, yang kedua yaitu uji autokorelasi, dan yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir itu ada uji normalitas. Nah, buat kalian yang belum paham menggunakan SPSS untuk menguji asumsi klasik, silahkan tonton video ini. Hai. Untuk tutorial yang pertama, di sini ada uji asumsi klasik, uji multikolonialitas. Nah, sebelum kita menguji di aplikasi SPSS, pertama di sini ada konsep dasar uji multikolonialitas menggunakan SPSS. Nah, di sini ada 6 konsep dasarnya. Yang pertama, uji multikolonialitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis regresi linear berganda. Yang kedua, model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolonialitas. Yang ketiga, apabila terjadi gejala atau masalah dalam multikolonialitas, maka dianjurkan melakukan metode penyembuhan. Dan keempat, salah satu cara metode penyembuhan atau cara mengatasi gejala multikolonialitas yaitu dengan melakukan transformasi data. Yang kelima, transformasi data adalah mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga dapat memenuhi asumsi-asumsi dalam uji prasyarat atau uji asumsi klasik sebelum masuk ke analisis regresi. Salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam regresi linear berganda adalah uji multikolonialitas. Nah, setelah kita membaca konsep dasar uji multikolonialitas ini, kita langsung masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita klik di aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini adalah contoh tampilan di aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini ada kita di sini langsung memasukkan data kita. Nah, ini adalah data yang saya punya. Di sini ada X1, X2, X3 dan Y. Nah, yang di sini yaitu minat, X1 pelayanan, X2 produk tabungan, X3 bagi hasil. Nah, di sini langsung saja kita masukkan ke labelnya. Nah, langsung kita masukkan ke dalam label. Nah, kita beralih di variabel view. Nah, setelah itu baru kita memasukkan label yang tadi atau variabel. Di sini kita langsung kita pilih X1 itu pelayanan, X2 produk tabungan, dan langsung saja selanjutnya X3 yaitu bagi hasil, dan selanjutnya Y adalah minat. Nah, setelah terisi tabel ini kita pindah ke data view. Di data view ini sudah ada X1, X2, X3, dan Y. Selanjutnya kita kembali lagi ke data yang sudah
kita miliki. Selanjutnya untuk mempermudah langsung kita copy paste saja. Kita blok terlebih dahulu semua data X1, X2, X3 dan Y-nya kita blok. Nah, setelah kita blok, kita copy lalu kita masuk lagi. Nah, ini kan sudah di copy. Nah, kita copy dulu. Kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Langsung kita paste. Nah, ini kita paste ini. Setelah itu sudah ada X1, X2, X3 dan Y-nya. Kita masuk ke menu Analyze Regression Linear. Dan di sini ada bagian dependent sama independent, dan minat Y kita masukkan ke bagian dependent, sedangkan X1, X2 dan X3 bagian masuk ke independent. Selanjutnya kita pilih bagian statistik, lalu kita checklist di bagian Connectivity Diagnostic. Nah, lalu kita pilih continue, lalu kita pilih OK. Nah, pasti akan muncul tampilan seperti ini, tabel-tabel seperti ini. Lalu di sini kita hanya terfokus pada tabel bagian koefisien. Nah, ini adalah tabel koefisien yang akan kita olah atau kita analisis. Setelah itu kita copy terlebih dahulu. Nah, kita masukkan ke Word. Nah, di sini kita masukkan, lewat. Nah, tetapi di sini sebelum kita menganalisis, di sini kita harus membaca pengambilan keputusan atau pedoman. Yang pertama, melihat nilai toleransi. Tidak terjadi multikolonialitas jika nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Terjadi multikolonialitas jika nilai toleransi lebih kecil atau sama dengan 0,10. Melihat nilai PIP, tidak terjadi multikolonialitas jika nilai PIP lebih kecil dari 10,00. Terjadi multikolonialitas jika nilai PIP lebih besar atau sama dengan 10,00. Nah, setelah itu langsung saja, ini adalah contoh model tabel koefisien yang udah kita uji menggunakan uji multikolonialitas. Yang pertama kita akan menginterpretasi titik 2. Berdasarkan output di atas, maka dapat kita simpulkan titik 2. Yang pertama, di sini ditunjukkan nilai toleransi X1-nya adalah 0,868. Terus selanjutnya X2 produk tabungan yaitu 0,984. Terus bagi hasil 0,953. Sedangkan nilai FIP yang X1-nya adalah 1,153 dan produk tabungan X2 1,118, X3 1,050.
Nah, jadi itu langsung kita tulisin di sini nilai toleran semua variabel independen lebih besar dari 0,10. Terus selanjutnya nilai VIP semua variabel independen lebih kecil dari 10. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala multikoloneritas atau data kita yang kita uji sudah normal. Nah, berarti di sini tidak ada gejala karena nilai toleran sama PIP-nya tidak lebih kecil ataupun tidak lebih besar. Nah, jadi ini ya sudah jelas asal tidak lebih kecil dan tidak lebih besar. Oke. Di sini uji asumsi klasik ada uji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson. Nah, sebelum menganalisis di aplikasi SPSS, di sini kita harus memahami konsep dasar uji autokorelasi menggunakan metode Darwin-Watson. Di sini ada 4. Yang pertama, di sini uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Yang kedua, uji autokorelasi dilakukan ketika pola data bersifat time series. Dan yang ketiga, uji autokorelasi Darwin-Watson merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Yang keempat, model regresi yang baik seharusnya bebas atau tidak terjadi autokorelasi. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke tutorial selanjutnya. Di sini sudah ada data yang saya masukkan seperti yang di awal. Nah, di sini udah ada data X1, X2, X3 dan Y. Disilahkan kalian masuk, pilih analyze regression linear. Yang Y masuk di bagian dependent, sedangkan pelayanan masuk ke bagian independent. Selanjutnya pilih statistik, lalu jangan lupa kita pilih Darwin-Watson, lalu continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada model summary-nya. Di sini model summary diketahui nilai Darwin-Watson-nya 1,676. Nah, ini saya akan copy, saya masukkan ke dalam Word. Nah, di sini sudah saya masukkan model summary-nya, hasil uji autokorelasinya. Di sini tetapi kita harus membaca pedoman atau keputusan uji autokorelasi Darwin-Watson. Yang pertama di sini, jika D lebih kecil dari DL atau D lebih besar dari 4 min DL, maka artinya terjadi autokorelasi. Sedangkan yang kedua, DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 min DU, maka artinya tidak terjadi autokorelasi. Dan yang ketiga, DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU atau 4 min DU lebih kecil dari D lebih kecil dari 4 min DL, artinya tidak ada kesimpulan. Nah, selanjutnya di sini juga kita bisa lihat nilai Darwin-Watson-nya. Di sini jumlah nilai Darwin-Watson adalah 1,676. Nah, di sini nilai D kita langsung masukkan ke tabel ini, sedangkan nilai DU dan DL kita peroleh dari
dari nilai tabel. Nah, ini adalah tabel dari tabel Darwin-Watson yang sudah saya download dari internet. Nah, di sini kan ada K3. K3 ini adalah jumlah variabel bebasnya. Jadi di data saya kan ada X1, X2, X3. Nah, di sana itu berarti ada 3 variabel, berarti K3 itu adalah variabel bebasnya. Sedangkan N itu adalah jumlah respondennya. Nah, responden saya itu berjumlah 75. Jadi, langsung saja kita lihat nilainya, nilai DL dan DU. Langsung saja berarti kita lihat ini nilai DL-nya adalah 1,432. Nah, nilai itu adalah nilai DL-nya 1,5432. Langsung saja. Nah, ini kan sama. Nih nilai DL-nya yang sudah masukkan ke dalam tabel ini, nilai DL-nya 1,543. Selanjutnya nilai DU-nya 1,7092. Nah, di sini kita langsung cocokkan yang ada di tabel, yaitu 1,707. Nah, setelah itu kita bisa langsung menganalisis, yaitu DL lebih kecil dari D sama dengan berarti 1,543 atau lebih kecil dari 1,676. Nah, selanjutnya kita bikin kesimpulan berdasarkan data di atas, yang artinya uji autokorelasi tidak dapat disimpulkan. Nah, berarti kenapa tidak dapat disimpulkan? Dibilang ini bermasalah, bisa tidak bermasalah. Dibilang normal, ya tidak bisa normal. Intinya masih data ini masih berada di keraguan-raguan. Paham ya untuk ini? Oke, untuk uji asumsi klasik selanjutnya di sini ada uji heteroskedastisitas. Sebelum itu kita melakukan analisis di aplikasi SPSS. Maka di sini kita harus memahami 5 konsep dasar uji heteroskedastisitas. Yang pertama di sini, transformasi data adalah mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi uji prasyarat atau uji asumsi klasik sebelum masuk ke analisis regresi. Yang kedua, salah satu uji prasyarat yang harus terpenuhi dalam analisis regresi adalah uji heteroskedastisitas. Nah, yang ketiga, heteroskedastisitas memiliki beberapa metode. Namun yang sering digunakan oleh para peneliti adalah metode Glaser. Uji Glaser sendiri merupakan salah satu cara untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Dan yang terakhir, apabila terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas akan mengakibatkan sebuah keraguan atau ketidakakuratan pada suatu hasil yang sudah dianalisis secara regresi, maka dianjurkan melakukan metode penyembuhan, yaitu menggunakan transformasi data pada salah satu atau semua variabel yang digunakan. Nah,
Setelah itu di samping ini kan sudah ada data yang saya masukkan. Di sini sudah ada data. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kita buka dulu aplikasi SPSS. Langkah pertama, kita masuk ke menu Analyze. Kita cari menu Analyze Regression Linear. Setelah itu kita masukkan Y ke dalam dependent, sedangkan X1, X2 dan X3 kita masukkan ke independent. Setelah itu kita pilih save, kita centang yang bagian understand result, lalu continue, terus kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita sudah mendapatkan nilai res 1. Nah, selanjutnya untuk mencari res 2, kita masuk ke transform compute variable, kita ketik ABS _1 residual. Setelah itu di bagian foundation group kita pilih all, terus di bagian foundation and variable kita pilih ABS, klik 2 kali, terus selanjutnya di sini kita klik understand result, kita klik 2 kali. Nah, kemudian udah muncul ABS 1, lalu tinggal kita kita klik OK. Nah, udah muncul tampilan seperti ini lagi, kita abaikan. Kita kembali lagi ke aplikasi SPSS yang satuan, di menu yang satuan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai ABS residual. Selanjutnya masuk ke menu Analyze Regression Linear. Nah, di sini kita reset terlebih dahulu. Terus kita masukkan ABS residual ke bagian dependent. Sedangkan X1, X2 dan X3 kita masukkan ke bagian independent. Nah, setelah itu kita klik OK, akan muncul tampilan seperti ini. Maka di sini yang kita ambil adalah tabel yang koefisien. Kemudian kita copy, kita masukkan ke dalam Word. Nah, ini adalah tampilan Word, kita masukkan itu. Sebelum lanjut untuk menganalisis uji heteros, di sini kita harus membaca pedoman uji heteros kedasdisitas. Yang pertama, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteros kedasdisitas. Yang kedua, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka kesimpulannya telah terjadi gejala heteros kedasdisitas. Selanjutnya kita masukkan data yang sudah kita copy tadi, langsung kita copy paste saja. Nah, ini data yang sudah kita copy paste ini. Di sini sudah muncul tabel koefisien. Langsung kita bisa menyimpulkannya. Akan saya tuliskan di sini. Dapat kita simpulkan berdasarkan output di atas, dapat kita ketahui nilai signifikansi untuk variabel X1 adalah 0,816, sedangkan untuk variabel X2 nilainya adalah 0,244, dan untuk variabel X3 nilainya adalah 0,939. Nah,
Karena nilai ini lebih besar daripada 0,05, maka sesuai dengan keputusan dalam uji Granger dapat kita tarik kesimpulan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, untuk yang selanjutnya, untuk uji asumsi klasik yang terakhir, di sini ada uji normalitas. Uji normalitas menggunakan metode probability plots dengan SPSS. Di sini kita akan membaca konsep dasarnya. Yang di sini ada 3 konsep dasarnya. Yang pertama, uji normalitas probability plot merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Dan yang kedua, uji normalitas probability plot bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dan yang terakhir, apabila nilai residual tidak berdistribusi normal, maka perlu dilakukan transformasi data atau merubah data ke bentuk lain. Model regresi yang baik seharusnya nilai residual berdistribusi normal. Nah, mari kita masuk ke tutorial aplikasi SPSS-nya. Langsung saja. Di sini sudah ada nilai data yang sudah saya miliki, sudah saya masukkan seperti cara yang pertama itu. Pertama kita masuk ke Analyze Regression Linear. Terus ini kita masukkan ke sini. Dan ini X1, X2, dan X3 kita masukkan ke sini. Nah, selanjutnya kita klik plot. Kita tinggal, jangan lupa kita centang yang normal probability plot. Terus selanjutnya continue. Terus kita klik OK. Pasti akan muncul tampilan. Nah, beginilah tampilannya. Tapi yang kita ambil hanya ini. Yang kita ambil hanyalah normal plot of regression standardized residual. Nah, ini seperti gambar corona ya. Nah, di sini sebelum kita menganalisis, di sini ada pedoman. Nah, di sini ada dasar pedoman atau pengambilan keputusan. Yang pertama, jika titik-titik data berada di dekat atau mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa ada berdistribusi normal. Jika titik-titik menjauh atau tersebut dan tidak mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Nah, mari kita coba. Nah, ini adalah data kita. Nah, jika dilihat, langsung saja kita bikinkan kesimpulan. Langsung saja kita analisis. Selanjutnya analisis. Berdasarkan output di atas, dapat kita ketahui bahwa titik-titik plotting yang terdapat pada gambar di atas atau gambar pada normal p-plot of regression standardized residual selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Maka, sesuai dengan keputusan yang ada, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Dengan demikian,
Maka asumsi klasik normalitas untuk nilai residual dalam analisis regresi linier ini sudah terpenuhi. Jadinya data yang kita uji dengan menggunakan uji normalitas probability plot ini adalah nilainya dia berdistribusi normal. Setelah uji asumsi klasik sudah selesai, kita analisis menggunakan SPSS. Untuk yang terakhir di bagian sekarang, saya akan memberikan contoh cara mengobati gejala multikolonialitas dengan SPSS jika terjadi masalah. Nah, di sini sudah ada data saya. Sebenarnya data ini adalah data yang normal atau tidak terjadi gejala multikolonialitas. Tetapi di sini saya akan memberikan transformasi datanya. Cara mengobati gejala multikolonialitas dengan SPSS. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Langsung saja kita masuk ke menu Analyze Regression Linear. Terus seperti biasa kita masukkan yes di bagian dependent dan X1, X2, X3 kita masukkan ke bagian independent. Terus klik statistik. Di sini kita hilangkan checklistan di estimate sama modifit, lalu kita pilih connectivity diagonis, terus kita pilih continue, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya ada tabel seperti ini. Di tabel ini memang tidak ada perubahan walaupun setelah kita melakukan pengobatan multikolonialitas, karena pada dasarnya data yang saya miliki pada uji multikolonialitas tidak terjadi gejala. Langsung saja di sini saya akan mengopi. Langkah selanjutnya di sini kita kembali lagi ke SPSS. Nah, bagian ini kita klik compute variable. Nah, di sini kita ketik sqrt underscore x1, kemudian di bagian foundation group kita pilih arithmetic, terus di bagian foundation special variable kita pilih sqrt, kita klik 2 kali, terus kita klik X1 nya pelayanan, kita klik 2 kali, lalu kita klik OK. Langsung kita klik OK. Nah, di sini akan muncul seperti ini lagi, maka kita abaikan, kita langsung kembali lagi ke SPSS. Nah, di sini sudah ada nilai sqrt X1-nya. Langkah selanjutnya masih sama, langsung kita masuk ke transform compute variable. Nah, yang di sini sqrt-nya ini kita ganti dengan X2. Di numeric expression-nya juga kita ganti X2. Lalu kita pilih klik OK. Nah, di sini kita abaikan ini lagi, kita kembali. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai sqrt X2-nya. Masih sama, kita balik lagi ke menu transform untuk mencari X3-nya. Kita klik transform compute variable. Nah, di sini seperti biasa sqrt X2-nya kita ganti pakai S3. Di bagian numeriknya juga kita ganti X3, lalu kita klik OK. Nah, ini kita abaikan lagi, langsung kita kembali di sini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai sqrt X3-nya. Dan untuk yang terakhir kita melakukan yang sama, kita klik transform. Tapi di sini X3-nya kita ganti Y, karena di sini kita mencari sqrt Y. Nah, di tabel numeriknya juga kita ganti X3 ini menggunakan Y, lalu kita klik OK. Nah, kita abaikan lagi, langsung kita kembali ke bagian
yang satu. Nah, yang ini yang maksud saya yang bagian SQRTY. Nah, di sini juga kita mendapatkan bagian SQRTY. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan nilai SQRT X1, SQRT X2, SQRT X3, dan SQRTY. Langsung kita masuk ke menu Analyze Regression. Terus di sini kita reset dulu. Kita reset. Nah, lalu kita masukkan SQRT yang Y kita masukkan di bagian dependent. SQRT X1, X2 dan X3 masukkan bagian independent. Lalu pilih statistik. Selanjutnya kita hilangin itu estimated sama mode it-nya, lalu contreng yang connectivity diagonal, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul tabel koefisien seperti yang tadi, tapi di sini tabelnya tidak berubah karena sudah saya jelaskan dari awal, karena pada dasarnya tidak terjadi masalah di uji multikolonialitas di tabel saya. Tetapi di sini saya memberikan cara untuk mengobatinya. Jika siapa tahu besok di sewaktu-waktu di tabel kalian itu memiliki gejala multikolonialitas. Nah, di sini terlihat tabel saya, nilai tabel koefisiennya normal dan tidak mempunyai gejala. Nah, di sini kita bisa lihat tidak ada gejala. Nah, ini kedua tabel ini tidak ada perbedaan karena tidak ada gejala. Tetapi cara yang tadi itu bisa kalian gunakan besok untuk menyembuhkan gejala multikolonialitas jika terjadi masalah di data kalian. Begitu. Di sini ya, ini sudah selesai. Di sini terlihat kedua tabelnya sama. Nah, sekali lagi itulah cara penyembuhan untuk gejala dalam uji multikolonialitas. Nah, itu dia tutorial menggunakan SPSS untuk uji asumsi klasik. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan tolong untuk di komen. Sampai bertemu di video berikutnya. Dah.